Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Gunung ini disebutkan sebagai yang tertinggi di dunia. Namun, tak semua orang yang bisa melihatnya. Malah, celakanya, mereka yang melihat gunung ini akan mati secara misterius. Sebelum video ini saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan juga nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Penasaran kan dengan ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Sudah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja ini dia ceritanya. Menurut sebuah situs yang saya baca, di wilayah perbatasan antara Tibet dan Cina, terdapat sebuah gunung siluman yang sangat misterius. Dikatakan misterius karena gunung ini benar-benar aneh bin ajaib. Namanya adalah Gunung Amne Machin. Gunung yang hanya memperlihatkan diri sewaktu-waktu ini telah lama menggoda banyak kalangan untuk membuktikannya. Anehnya, gunung ini diyakini hanya akan menampakkan wujudnya kepada orang-orang tertentu saja. Konon, Amne Machin ini 1000 kaki lebih tinggi dari Mount Everest, puncak tertinggi di dunia. Kalian pasti tahu kan, gunung Mount Everest itu tingginya sangat tinggi, dan gunung ini bisa melebihi gunung Mount Everest. Seperti yang kita ketahui, Mount Everest yang terdapat di pegunungan Himalaya, yang dianggap sebagai gunung paling tinggi di dunia. Jadi, dapat dibayangkan betapa tingginya Gunung Amne Machin itu. Penduduk di sekitar lereng Himalaya yang pada umumnya akan enggan untuk membicarakan gunung yang satu ini. Pasalnya, mereka takut kualat karena Amne Machin dianggap sebagai gunung angker penebar kutukan. Mereka meyakini siapa yang sempat melihat keberadaan Amne Machin, maka tidak lama kemudian, dia akan mengalami malapetaka yang sangat tragis. Lebih-lebih, bila yang melihat itu adalah orang kulit putih atau orang barat. Menurut sebuah cerita, Jenderal Pereira, tentara Inggris yang sudah purnawirawan, mati mendadak tuh, tidak lama setelah dia melihat Gunung Amne Machin tersebut. Dikisahkan, dalam perjalanan dari Shanghai menuju Laut Kaspia, Pereira sempat singgah tuh hingga beberapa lama di dataran Tibet. Di situ, dia mendengar tentang gunung aneh Amne Machin. Karena sangat penasaran, Pereira bertekad untuk mencarinya sampai ketemu. Dia bahkan bersumpah tidak akan pulang ke negaranya sebelum membuktikan sendiri cerita kuno yang telah tumbuh secara turun-temurun itu. Setelah beberapa lama, apa yang didambakannya itu jadi kenyataan juga. Pada suatu hari, Pereira berhasil melihat Gunung Amne Machin itu pada jarak ratusan mil dari suatu tempat yang tinggi di sebuah bukit di sekitar Himalaya. Menjulang ribuan kaki ke atas, dinding gundul sebuah gunung raksasa terlihat berselimutkan awan. Menurut catatan Pereira, gunung tersebut tampak sedemikian tinggi, sehingga untuk menatapnya, Pereira seperti kehilangan nafas. Sehingga dia meyakini bahwa gunung itu tingginya memang sangat sulit dibayangkan atau diukur. Apalagi sebelum melihat pemandangan tersebut,
Pereira adalah seorang yang pernah menjelajahi banyak benua. Dia pernah menyaksikan Canadian Rockies, pernah mendaki puncak Himalaya, bahkan juga pernah menaklukkan pegunungan Andes di Amerika Selatan yang bersuhu sangat ganas itu. Namun, tak ada yang membuatnya gugup sampai sedemikian rupa dan takjub luar biasa. Seperti pada saat dirinya melihat Amnemacin. Bahkan dalam catatannya, Pereira memastikan bahwa itu adalah gunung yang paling hebat di antara gunung-gunung yang pernah disaksikannya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa hebatnya gunung Amnemacin. Pereira memutuskan untuk segera pulang ke Inggris dan kemudian berencana menyelenggarakan suatu ekspedisi sendiri. Dia sudah begitu gembira dengan harapan akan dapat termasyhur dengan penemuan terbesar dalam abad itu, sehingga dia melupakan peringatan penduduk setempat tentang kutukan gunung siluman tersebut. Sebelum terbang ke Inggris, persisnya Pereira tiba di sebuah dusun yang terletak di perbatasan Tibet dan Cina. Berjumpalah Pereira dengan pengelana tersohor dari Amerika. Namanya yaitu Joseph Rock. Diutarakannya kepada Rock tentang apa yang telah disaksikannya itu. Mendengar cerita Pereira yang tampak sangat bombastis itu, orang Amerika tersebut tidak percaya. Barulah setelah lama berbincang tentang masalah itu dan Pereira bersumpah tentang apa yang telah disaksikannya, akhirnya Rock yakin bahwa Pereira memang telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Pada keesokan paginya, Pereira berangkat menuju daerah pantai dalam perjalanan pulangnya. Namun, kemudian datanglah musibah tersebut. Beberapa jam setelah meninggalkan wilayah Tibet dan bersama serombongan pedagang menempuh perjalanan di negeri Cina, Pereira mendadak meninggal dunia. Dia terjungkal jatuh dari atas kudanya dan kedua tangannya menekan dada pada arah jantungnya itu. Dia berpaling ke belakang dan memandang ke arah Tibet, kemudian sekarat dan meninggal dunia. Apakah kutukan gunung Amnemacin yang menewaskannya? Tentu saja, begitulah pendapat orang-orang Tibet dan Cina. Para saudagar yang mendengar bahwa Pereira pernah menyaksikan gunung itu, tak seorang yang mau menjamah tubuhnya. Mereka membiarkan saja mayatnya tergeletak di situ. Dan selanjutnya melaporkan kematiannya kepada seorang penginjil Inggris yang kemudian mengusahakan pemakaman Jenderal Pereira. Setiap orang yang kenal dengan jenderal pensiunan Inggris itu merasa heran dengan kematiannya yang disebabkan oleh penyakit jantung. Soalnya, pada masa hidupnya, Pereira selalu sehat dan penuh gairah. Sebelum memulai perjalanannya yang sangat jauh, dia baru saja melampaui usia yang ke-40 tahun. Tak seorang pun di antara mereka yang mempercayai bahwa Pereira mati terbunuh oleh suatu kutukan. Juga tak seorang pun orang di luar Tibet dan Cina yang percaya pada dongeng mengenai gunung angker itu. Sampai kemudian dalam Perang Dunia Kedua disebutkan ada beberapa pilot pesawat tempur yang telah melihat gunung tersebut. Dalam laporan itu dikatakan bahwa mereka nyaris menabrak sebuah gunung misterius yang berada di perbatasan antara Tibet dan Cina. Untungnya, mereka dapat menghindarkan pesawatnya tersebut, sehingga kecelakaan bisa terelakkan. Mereka heran sekali menghadapi hal itu, sebab meteran penunjuk ketinggian terbang di pesawat menunjukkan angka lebih dari 30.000 kaki, hampir 1.000 kaki lebih tinggi dari puncak Mount Everest. Beberapa tahun seusai Perang Dunia,
seorang wartawan Amerika yang tertarik oleh kisah perjalanan Pereira dan penemuannya yang ajaib itu, mencoba melakukan pencarian terhadap Gunung Mahatinggi, seperti yang ditulis sang jenderal dalam catatannya. Beberapa lama kemudian, dia mengatakan bahwa dia pun sudah berhasil menyaksikan Gunung Amnimacin dengan mata kepalanya sendiri. Sayangnya, peralatan-peralatan ilmiah untuk mengukur ketinggian gunung yang dimiliki oleh si wartawan telah rusak karena perlakuan kasar orang-orang pribumi yang membawanya. Juga akibat berbulan-bulan diangkut di atas kuda melalui daerah-daerah yang masih liar dan ganas. Terdapat 3 orang kulit putih dalam ekspedisi itu. Salah seorang tewas akibat musibah tanah longsor beberapa hari setelah mereka menyaksikan Amnimacin. Yang kedua, mati di Peking setelah terserang penyakit tipes. Adapun si wartawan sendiri tewas tenggelam beberapa bulan setelah menyaksikan gunung yang didambakannya itu. Benarkah kutukan Amnimacin yang telah membunuh mereka? Yang dapat dipastikan adalah bahwa tak seorang pun orang kulit putih yang menyatakan telah melihat gunung siluman itu yang dapat hidup lebih lama. Mungkin juga benar kepercayaan mistis orang Tibet bahwa siapapun yang melihat gunung itu, maka matilah sebagai tuntutannya. Oke, gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika suka, silakan like ya. Dan jika tidak suka, silakan dislike aja. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau mungkin itu terjadi kepada kalian sendiri, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Saya Raja, sampai bertemu lagi di video berikutnya.